Dan kedua ini kita belajar menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode kombinasi, eliminasi, dan substitusi, termasuk di dalamnya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang berbentuk pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pembelajar yang budiman. Dari meja tutorial, Akendang mengajak kalian untuk membahas penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel yang persamaan linearnya berbentuk pecahan seperti soal ini. Soal nomor 1 maupun nomor 2, dua-duanya berbentuk pecahan. Bagaimana penyelesaiannya? Kita tonton video ini sampai selesai. Soal nomor 3. Soal nomor 3 itu berapa? 2x ditambah 3y dikurang z jika persamaan linearnya berbentuk pecahan. 2 per x ditambah 1 per y dikurang 3 per z sama dengan 10 dan seterusnya. Nah, kalau persamaannya pecahan semacam ini, apakah menyelesaikannya sulit? Enggak juga. Asal kita tahu caranya. Caranya bagaimana? Caranya kita misalkan. Jadi kita tulis misal dulu ya. Misal apa? Misal 1 per x sama dengan A. Dan 1 per y sama dengan B. Dan 1 per z sama dengan C. Lihat soal ini, 2 per x. 2 per x itu sama dengan 2 kali 1 per x. Sekarang 1 per x-nya kita misalkan dengan A, berarti soal ini menjadi 2A. Ditambah 1 per Y, 1 per Y itu B, berarti ditambah B. Dikurang 3 per Z. 3 per Z itu sama seperti tadi, berarti 3 kali 1 per Z. 1 per Z-nya C, jadi berarti ini dikurangi 3C sama dengan 10. Yang bawahnya ya sama dengan logika seperti itu, dengan cara berpikir seperti itu, ini menjadi 4A dikurang 3B ditambah C sama dengan negatif 2. Ini menjadi A, ini menjadi 6B, ini menjadi 4C sama dengan 6. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Sekarang kita eliminasi 1 dan 2. Nomor satunya 2A ditambah B dikurang 3C sama dengan 10. 2-nya 4A kurang 3B ditambah C sama dengan negatif 2. Kita hilangkan A-nya, berarti yang atas kali 2, yang bawah tetap. Apa yang kita dapat? Yang kita dapat ini menjadi 4A ditambah 2B dikurang 6C sama dengan 20. Bawahnya menjadi 4A dikurang 3B ditambah C sama dengan negatif 2. Nah, kita kurangkan. Kalau dikurangkan ini habis sama dengan ini jadi 22, ini menjadi 5B dong. 5B ini jadi negatif 7C. Sekarang eliminasi lagi 1 dengan 3. Ini persamaan yang keempat.
Eliminasi lagi 1 dengan 3. 1 itu 2A ditambah B dikurang 3C sama dengan 10. 3-nya A ditambah 6B ditambah 4C sama dengan 16. Dikalikan 2. Ini kalikan 1. Kita dapat apa? 2A ditambah B dikurang 3C sama dengan 10. 2A ditambah 12B ditambah 8C sama dengan 32. Eliminasi, dikurangi. Ini dikurangi habis. Ini menjadi minus 11B. Ini jadi minus 11C sama dengan minus 22. Kalau dipositifkan, dikalikan dengan negatif 1, ini menjadi B ditambah C sama dengan 2. Ini persamaan ke-5. Persamaan 4 dan 5 kita eliminasi lagi. Jadi ini 5B persamaan 4. 5B kurang 7C sama dengan 22. Dan ini B ditambah C sama dengan 2. Kita akan hilangkan B-nya. Berarti ini kali 1, ini kali 5. Jadi kita punya 5B dikurang 7C sama dengan 22. 5B ditambah 5C sama dengan 10. Dikurangi. Ini jadi 12. Ini habis. Ini jadi negatif 12C. Negatif 12C, jadi C-nya berapa? C-nya sama dengan min 1. C-nya min 1. Berapa B? B kita masukkan saja ke sini, ke persamaan 5 ini. Ini B ditambah C sama dengan 2. B-nya berarti 2 dikurang C. Berarti 2 dikurang negatif 1. Kalau begitu ini sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. B sama dengan 3. Lalu apa yang belum? A. A kita masukkan ke persamaan pertama. Persamaan pertama boleh, 3 boleh. Ya udah, nggak apa-apa pertama. 2A ditambah B dikurang 3C sama dengan 10. Jadi 2A sama dengan 10 dikurang B ditambah 3C. 10 dikurang B berarti dikurang 3 ditambah 3 kali negatif 1 sama dengan 10 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 4. Ya kan? 10 kurang 6 itu 4. Ini 2A. Kalau begitu A-nya sama dengan 2. A, B, dan C sudah ditemukan. Tapi yang ditanya berapa? Ini 2X ditambah 3Y kurang Z. Berarti dikembalikan dulu ke pemisalannya.
1 per X tadi sama dengan A. A itu 2. Berarti X-nya berapa? Berarti X-nya setengah. 1 per Y sama dengan B. B itu berapa? B itu 3. Jadi, Y sama dengan 1 per 3. 1 per Z sama dengan C. C itu berapa? C itu minus 1. Kalau begitu, Z sama dengan minus 1. Jadi, sekarang berapa nilai dari 2X ditambah 3Y dikurang Z? Itu berarti 2 kali setengah, karena X-nya setengah, ditambah 3 kali Y, Y-nya itu 1/3, dikurang Z, Z itu min 1. Lalu ini artinya sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. 3 itu berarti E. Nah, jadi jawabannya adalah E. Sini. Nah, ini bulletin sekalian. E, 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal sistem persamaan linear 3 variabel ini juga berbentuk pecahan. Dan untuk memudahkannya, kita akan misalkan. Jadi kita misalkan, misal 1 per X plus 1 sama dengan A. Dan 1 per Y minus 2 sama dengan B. Dan 1 per Z plus 3 sama dengan C. Maka soal ini 4 per X plus 1 itu kan sama dengan 4 kali 1 per X plus 1. Karena 1 per X plus 1-nya A, berarti ini bisa dirubah menjadi 4A. 4A dikurang 2B ditambah 10C sama dengan 5. Yang bawah menjadi 6A plus 4B ditambah 5C sama dengan 2. Dan berikutnya ini menjadi 2A ditambah 2B ditambah 15C sama dengan 3. Nah, ini persamaan baru dalam ABC-nya. Karena pemisalan tadi, ini disebut persamaan 1, ini disebut persamaan 2, ini kita sebut persamaan 3. Lalu kita eliminasi, gunakan eliminasi. Eliminasi 1 dengan 2 dulu. 4A kurang 2B ditambah 10C sama dengan 5. Ini 6A ditambah 4B ditambah 5C sama dengan 2. Karena kita akan hilangkan C-nya, berarti ini kali 1, ini kali 2. Lalu kita dapat 4A kurang 2B ditambah 10C sama dengan 5. Bawahnya menjadi 12A ditambah 8B ditambah 10C sama dengan 4. Hilangkan C-nya, berarti dikurang. Ini 1, ini habis, ini jadi negatif 8A, ini jadi negatif 10
B. Kalau dipositifkan ini menjadi 8A ditambah 10B sama dengan min 1. Ini persamaan keempat. Sekarang kita eliminasi lagi 2 dengan 3. Persamaan 2-nya ini 6A ditambah 4B ditambah 5C sama dengan 2. Ini 2A plus 2B ditambah 15C sama dengan 3. Karena C yang akan kita hilangkan, berarti ini kita kali 3, ini kali 1. Kita akan dapat 18A ditambah 12B ditambah 15C sama dengan 6. Bawahnya tetap tambah 15C sama dengan 3. Hilangkan C-nya, berarti dikurangi ini jadi 3, ini jadi habis, ini jadi 16A, ini dikurangkan menjadi 10B. Nah, ini persamaan yang ke-5. Persamaan 4 dan 5 kita eliminasi. 16A ditambah 10B sama dengan 3, 8A ditambah 10B sama dengan negatif 1. Kita kurangkan, ini menjadi 4. Ini habis, ini menjadi 8A. A-nya sama dengan setengah. Kalau A-nya setengah, kita sekarang cari berapa B-nya. Masukkan lagi ke sini ke persamaan 4. Ke 8A ditambah 10B sama dengan negatif 1. Atau 10B sama dengan negatif 1 dikurang 8A. Negatif 1 dikurang 8 kali setengah. Berarti negatif 1, negatif 4 sama dengan negatif 5. Jadi B-nya sama dengan negatif 5 dibagi 10. Jadi negatif setengah. Ini B, negatif setengah. A sama dengan setengah. C-nya, ya C-nya kita masukkan ke persamaan mana? Pertama juga boleh. 4A minus 2B ditambah 10C sama dengan 5. Jadi 10C sama dengan 5 dikurangi 4A ditambah 2B. 10C sama dengan 5 dikurangi 4 kali A. A-nya setengah. Ditambah 2 kali B. 2-nya negatif setengah. Jadi ini 5 dikurang 2 dikurang 1. Nyambung nih. 5 dikurang 2 kurang 1. Jadi 2. Kalau begitu C sama dengan, ini 10C. Jadi C sama dengan 2/10. 2/10 itu 1/5. Nah, sekarang kembalikan ke pemisalan. 1/X plus 1 sama dengan A. A itu kita langsung saja. A itu setengah.
Nah, itu setengah. Berarti X sama dengan 1. 1 per Y min 2 sama dengan B. B itu min setengah. Min setengah. Kalau begitu, Y-nya sama dengan 0. 1 per Z plus 3 sama dengan 1 per 5. Kalau begitu, Z-nya sama dengan 2. Lalu, berapa nilai dari 2X kurang 0,3Y ditambah 0,5 Z? Nah, ini berarti sama dengan 2 kali 1, karena X-nya 1, dikurang 0,3 kali Y, yaitu 0, kali 0, ditambah 0,5 kali Z. Z itu 2. Maka hasilnya 2 dikurang 0 ditambah 1 sama dengan 3. Maka 3 itu adalah E. Nah, jawabannya E, 3. Terima kasih sudah menonton.